أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saya seorang anak laki-laki berusia 29 tahun Hijriah, 28 Masehi, mempunyai keinginan kuat untuk menikah. Alhamdulillah saat ini punya pekerjaan dengan penghasilan 2,5 sampai 3 juta. Qadarullah, keinginan saya ini belum terwujud. Saya merasa terbentur dengan satu izin orang tua. Karena orang tua masih menginginkan agar saya membantu keluarga dulu. Kekhawatiran jika sudah menikah maka kurang atau tidak membantu. Ada kakak perempuan saya nomor 2 belum menikah dan sudah pernah dilewatin oleh yang nomor 3. Realita mengadakan acara pernikahan memerlukan biaya besar karena mengikuti pola keumuman. Sedangkan orang tua masih awam dengan walimah syar'i yang sederhana. Biaya itu pun saya tanggung sendiri. Mohon nasihat Ustaz dan motivasinya. Nah, jadi jemaah, kalau antum ketika bujangan ngasih orang tua 1 juta, ketika antum menikah jangan dikurangi. Dan jangan takut antum ketika ngasih orang tua duitnya berkurang, enggak. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang harusnya mereka infakkan, kepada siapa mereka menginfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan kepada mereka Muhammad bahwa apa yang kalian infakkan dari harta itu, yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Maka katakan kepada orang tua, ayah, ibu, aku nikah. Insya Allah, apa yang biasa aku berikan kepadamu, aku akan kasihkan kepadamu. Bagaimana dengan istri kita? Ingat, istri kita tuh bawa rezeki sendiri. Istri kita tuh gak makan rezeki kita. Jangan berpikir ketika kita menikah, istri kita tuh makan rezeki kita. Dan ana yakin 100%. Ketika ana nikah, subhanallah, ana nikah tuh utang. Mahasiswa kawin, gak punya duit. Tapi gimana, udah namanya anak muda, udah menggebu-gebu. Ngomong sama orang tua, mau zuat nih, tapi gak punya fulus. Kata Umi, ada fulus nih. Ternyata beberapa yang anak kasih disimpan sama Umi. Ini buat mahar, kata dia. Udah, tapi gimana gak ada mas-masannya buat istrimu? Anak punya HP, jual HP-nya. Jual HP. Bismillah nikah. Anak ke Medina dalam bawa utang, beban hutang. Subhanallah. Ketika anak bujangan, anak gak bisa beli mobil. Ketika ana menikah, ana bisa beli mobil di Medina. Rizkinya siapa? Rizkinya istri. Dan yang ana berikan kepada orang tua tetap gak berkurang. Kenapa? Karena istri kita, anak kita bawa rezeki sendiri. Jangan berpikir makan rezeki kita, enggak. Paling enggak kita udah alhamdulillah anak punya, bisa ngasih makan dia. Nanti selesainya Allah yang melanjutkan. Dan sampaikan kepada orang tua, insya Allah. Kalau Abah sama Umi takut anak kurangin pemberiannya, apa yang biasa anak berikan, insya Allah anak akan berikan dan lebih. Tolong doakan. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah orang tua ridha. Berkaitan dengan walimah, ya butuh pendekatan dengan orang tua kita. Ya. Tunjukkan kebaikan kita kepada orang tua. Masalah rezeki jangan takut. Masalah rezeki itu, innallaha huwar razzaq. Tiap pagi Nabi itu berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap hari antum baca.
Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diterima tobat dari dosa syirik? Bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik? Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan orang yang mati belum bertobat. Tapi ayat lain yang mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa kalau orang bertobat sebelum mati. Tapi kalau ada orang mati bawa dosa syirik, tidak akan diampuni. Jadi maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, Ustaz, jika ngobrol dengan teman-teman biasanya obrolan tersebut tidak bermanfaat. Apa harus menghindari ngobrol dengan mereka untuk menyelamatkan diri, tapi nanti jadi antisosial, nggak silaturahim? Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wala yasbir ala adahum." Orang yang kumpul sama manusia, dia bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi mereka, itu lebih baik daripada orang yang nggak bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak bersabar menghadapi mereka. Cuma gini, ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, kadang-kala ada masalah. Kita bisa terbawa. Seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu daunnya nggak pernah jatuh. Antum kalau lihat pohon kurma itu harus dipotong baru jatuh. Seorang mukmin kan nakhlah, kata Rasulullah SAW. Maka dia harus bisa mewarnai. Bagaimana dia bergaul dengan mereka? Duduk mereka. Ketika mereka ngobrolin tentang dunia ini itu, sedikit-sedikit masukin tentang agama. Ngobrol tentang perempuan. Ada cewek ini macam-macam. Subhanallah. Anak tadi itu habis kajian. Ada cewek yang kalau tersingkap betisnya, dunia ini akan terang benderang. Mas, dari mana cewek kayak gitu tuh? Tuh cewek yang nunggu kita di surga tuh kayak gitu. Subhanallah. Ini orang ini perlu diarahkan nih. Kalau enggak ngomongnya enggak benar. Tapi kita sedikit-sedikit ketika pas waktu sholat ya, selesai ngobrol nih, syuf, jangan berpisah dulu nih. Kata Nabi itu ada doa kafaratul majlis tuh. Kita mungkin tadi ngomongnya banyak dosa, banyak ngawur, baca doa. Doa apaan? Ajarin. Yuk, ana ajarin, ikutin. Jadi ustaz dia. Subhanakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم